Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat sobat dongeng malam semua, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam cerita ke-21 di channel ini. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang remaja zaman dulu ya, Mbak Sarni. Dimana Mbak Sarni ini dalam perjalanannya di usia remaja ini mengalami hal buruk yang di luar nalar, yang sehingga kejadian itu merusak masa depannya dan merusak mental serta jiwanya secara permanen. Ya sebelum cerita ini masih favorit saya karena kejadiannya itu sekitar tahun 70-an atau masih zaman dulu banget ya, tahun 70-an. Dan sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah suci menonton atau melihat video di channel ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, cerita tentang Mbak Sarni ini saya dapatkan waktu zaman dulu, karena saya waktu remaja itu senang sekali berkumpul dengan orang-orang tua zaman dulu, yang apalagi kalau mereka udah membawakan cerita horor ataupun cerita mistis, saya akan menjadi pendengar yang baik di situ dan mendengarkan semua cerita itu berjalan, baik diceritakan secara detail ataupun garis besarnya. Dan waktu zaman itu, waktu saya remaja itu, setiap orang bercerita itu akan diulang ceritakan di sini, nanti di pas begadang di mana diceritakan lagi obrolan. Jadi ada masukan dari pencerita yang lain, sehingga jika disambung-sambungkan menjadi sebuah cerita yang runut ataupun urut, atau hampir dibilang detail lah, secara detailnya. Ya, cerita Mbak Sarni ini adalah, Mbak Sarni itu seorang remaja dan merupakan anak tunggal dari kedua orang tua yang hidup di sebuah kampung yang zaman dulu itu hitungannya kampung itu pelosok. Mbak Sarni ini tinggal di pinggir kampung dengan rumahnya masih rumah model gubuk dengan dinding anyaman bambu, atau disebut dengan gedek di daerah sana. Dan rumahnya itu hanya kamar-kamarnya hanya disekat dengan bambu itu sendiri ya. Ya, karena waktu itu Mbak Sarni nggak sekolah ya, karena tahun segitu sekolah SD itu masih merupakan hal yang jarang dan mungkin bagi sebagian orang itu mahal. Jadi keseharian Mbak Sarni ini udah terbiasa membantu kedua orang tuanya bertani ya, seperti menggarap tanah, mencari pakan ternak kambing gitu, mencari kayu bakar, sampai mengambil air dari sumur. Nah, karena waktu itu keluarga Mbak Sarni ini nggak punya sumur pribadi ya, jadi mengambil air itu dari sumur umum lah waktu itu. Dan Mbak Sarni ini karena termasuk keluarga yang kurang mampu, jadi mempunyai rasa rendah diri sejak lahir gitu, dan dia jarang sekali berkumpul atau main bareng-bareng dengan anak-anak dengan skala besar gitu. Jadi kalau main tuh hanya pilih-pilih 1 atau 2 orang. Dan saat itu Mbak Sarni punya satu sahabat yang seumuran tapi laki-laki. Yang sering bermain dengan Mbak Sarni kan. Mainnya khas permainan zaman dulu lah, kayak masak-masakan, pasar-pasaran gitu aja. Jadi imajinasinya belum terlalu berkembang gitu. Ya, kejadian ini berawal dari seringnya Mbak Sarni mendapat tugas mengambil air di sumur tersebut. Nah, posisi sumurnya ini agak jauh dari rumahnya, kalau berjalannya sekitar 15 menit lah, dan itu melewati jalanan, bukan jalanan kampung, jalanan ke arah hutan, ke arah ladang. Nah, sebenarnya itu bukan sumur besar, kalau di sana tuh manggilnya belian. Nah, belian itu karena di situ ada mata airnya, maka dibuat celuekan gitu, tapi agak dalam. Jadi nggak sedalam sumur ya, tapi mungkin kedalamannya 1-2 meter. Terus karena ada sumber airnya, sering dimanfaatkan orang dari ladang yang kepanasan atau pengen mandi di situ, jadi dibuat
itu, dan airnya cukup bening. Jadi posisinya itu agak jauh, terus di atas sumur itu ada sebuah pohon besar, jadi kayak resan gitu. Kalau di kampung sana masih banyak pohon besar, di bawahnya itu apa namanya, di bawahnya sumur atau belian itu sendiri. Nah, Mbak Sarni ini mendapat tugas kalau pagi dan sore itu mengambil air ke situ, dan ngambil airnya pakai kelenteng gitu loh. Kalau di sana manggilnya kelenteng, yang dari tanah liat kayak gerabah, dari gerabah itu digendong nyambing gitu. Ukurannya kan macam-macam ukuran, ada yang small, medium, sampai yang besar. Jadi Mbak Sarni dengan waktu usia masih 5 tahunan itu pakai yang pakai yang sedang ya, karena fisik anak-anak zaman dulu itu 5 tahun itu udah cukup besar, jadi udah bisa membawa bawaan besar ukuran kelenteng segitu. Hingga suatu sore waktu itu hari sudah mendung ya, tapi Mbak Sarni ini mempunyai kewajiban untuk mengisi tampungan air atau yang disebut gentong ya, karena habis dipakai masak siangnya, jadi gentongnya kosong. Nah, besok subuh kan orang tuanya ibunya kan harus masak di dapur, jadi Mbak Sarni nggak di Vena pun udah inisiatif ke sana. Nah, sore itu mungkin sekitar jam 4 itu jalanan menuju ke sana sudah agak ngelemeng ya, karena katanya agak mendung gitu. Mbak Sarni berjalan ke sana. Entah kenapa saat itu pikirannya berasa kurang enak gitu ya, dengan membawa kelenteng, karena timbanya udah ada di sana. Akhirnya Mbak Sarni berjalan menuju ke sumur itu. Sekitar 20 meter dari sumur, Mbak Sarni ini sempat terhenti ya, karena apa? Mbak Sarni ini melihat satu sosok atau seseorang dengan baju berjubah hitam panjang, rambutnya panjang ini, tapi menghadap ke arah pohon itu, ke arah pohon kan. Di sini sumur, terus pohon. Nah, sebelum sumur ada pelataran yang biasa buat ngambil air itu. Jadi sumurnya ini bisa diakses dari 3 sisi saja ya. Depan, kanan, kiri, dan belakangnya itu ada pohon besar. Nah, Mbak Sarni itu melihat ada sosok yang fisiknya itu perempuan dengan jubah hitam panjang, jubahnya jubah lusuh ya, jubah lusuh hitam panjang itu menghadap ke pohon itu. Jadi dari belakang Mbak Sarni menghentikan langkahnya, karena dia sedang membaca, ini siapa, dari fisiknya, dari pakaiannya itu dia mereka apakah orang kampung sini atau orang mana gitu kan. Belum sempat Mbak Sarni menyapa atau apa, terdengar suara dari sosok itu katanya. Jadi sosok itu memanggil Mbak Sarni. Begini katanya, "Dok, kamu kesini, nggak usah takut, ambil aja airnya, aku nggak akan ngapa-ngapain," katanya. Nah, Mbak Sarni kaget kan, wah berarti ini manusia katanya, dengan usia sekitar 4-5 tahun waktu itu udah nalar. Akhirnya ya udah, orang niatnya cuma mau ngambil air, nggak apa-apa. Mbak Sarni pun maju menuju ke sumur tersebut, dan ternyata sosok itu tuh bergeser ke kiri, dan dia duduk di pelataran batu yang agak tinggi, yang biasa tempat orang naruh cucian, naruh apa di situ. Dia duduk di situ, dan Mbak Sarni otomatis dia melihat wajah orang tersebut, yang ternyata memang itu adalah seorang perempuan. Katanya dia memakai jubah panjang atau baju terusan ke bawah itu, dan wajahnya itu dibilang hitam. Wajahnya itu hitam, tapi bukan hitam seperti manusia, bukan ya, hampir hitam semuanya, dari tangannya itu dan
waktu melihat itu Mbak Sarni pun kaget terus dari perempuan itu yang ternyata usianya sekitar mungkin di atas 50-an ya, karena walaupun hitam terlihat kerutan-kerutan dan tangannya itu juga udah berkerut. Dia bilang, "Nduk, kowe ora usah wedi, aku ora ngopo-ngopo, wis gen njuko banyu." Sambil tersenyum tipis ya, walaupun tersenyum tapi tetap aja membuat Mbak Sarni ini merinding ya, karena nggak seperti biasanya dan bukan seperti normalnya manusia. Akhirnya Mbak Sarni pun buru-buru mengisi kelentengnya hingga penuh, dan kemudian dia mau berjalan pulang, dan Mbak Sarni sempat menyapa, "Kula wangsul rin nggih Mbah," karena menurut dia itu terlihat tua, jadi manggilnya Mbah. "Kula wangsul rin nggih Mbah." "Ya udah, hati-hati," katanya. "Ya udah, hati-hati." Ya udah, Mbak Sarni itu mempercepat langkahnya, kemudian rengang aja sampai di rumah. Akhirnya air dalam kelenteng itu diisikan ke gentong tersebut, dan Mbak Sarni itu hari itu nggak berani balik lagi ke sumur itu. Kemudian pas malamnya, pas makan bareng bapak bareng ibunya, Mbak Sarni itu menceritakan kejadian hal itu. Tapi untuk pertama kalinya itu bapak dan ibunya itu seperti nggak percaya, hanya ditanggapi dengan senyuman, paling penglihatanmu aja, itu orang itu sumur tiap hari banyak orang lewat, nggak ada apa-apa pokoknya, dari dulu juga nggak ada apa-apa. Ya udah, karena nggak ada yang percaya, akhirnya semua berjalan seperti biasa ya. Dan beberapa waktu kemudian Mbak Sarni melakukan kegiatannya biasa lagi, dan nggak pernah lagi bertemu dengan makhluk itu, dengan sosok itu. Dan kadang 2 hari atau 3 hari sekali Mbak Sarni itu masih bermain dengan sahabatnya itu sendiri. Dan pada suatu hari ternyata sahabatnya ini pamit karena dia akan ikut atau diajak orang tuanya untuk berpindah ke kota lah, orang tuanya mau merantau. Jadi sahabatnya Mbak Sarni yang laki-laki ini besoknya akan pergi ke kota, dan hari itu pamitan, dan yang membuat Mbak Sarni seperti kehilangan ya, karena dia adalah teman satu-satunya yang paling akrab dengan dia. Ya udah, hari itu pagi itu temannya Mbak Sarni, besok paginya temannya Mbak Sarni itu berangkat, dan Mbak Sarni di situ merasa kehilangan ya. Hingga sudah seharian itu ya Mbak Sarni hanya membayangkan suatu saat pasti merindukan bermain dengan temannya itu. Akhirnya tiba sore hari Mbak Sarni kembali menjalani kewajibannya, yaitu mengambil air ke situ lagi, karena udah nggak ada pikiran apa-apa lagi ya, karena waktu itu pikirannya banyak ke temannya yang ikut orang tuanya itu, rasa kehilangan. Mbak Sarni berjalan, dan kembali dia kaget. Beberapa meter sebelum sampai di sumur tersebut, dia melihat sosok yang kemarin, yang beberapa minggu lalu dia lihat itu duduk di tempat kemarin dan menghadap ke Mbak Sarni sambil tersenyum dan sambil melambaikan tangan. Sosok itu pun berbicara pada Mbak Sarni ya, "Wes ra usah sedih Nduk, rene kek njupuk banyu. Engko kowe tak jak melu aku wae," katanya. Nah, gitu berbicara, "Udah nggak usah sedih Neng," katanya. "Udah ya, ambil air sini, ntar kamu saya ajak aja biar nggak sedih," katanya. Akhirnya Mbak Sarni itu mengambil air dan sesekali melirik ke perempuan itu ya. Perempuan itu biasanya duduk dan memperhatikan dia terus. Jadi Mbak Sarni ini nggak berani memperhatikan melihat langsung, karena
lama-lama semakin dilihat itu semakin terlihat memang seram, walaupun secara bentuknya itu manusia, wajahnya itu mengikuti bentuk manusia, tapi warnanya itu hitam dan apa ya, Mbak Sarni sendiri agak ada rasa merinding-merindingnya gitu. Sudah, setelah itu Mbak Sarni pulang dengan buru-buru dan berpamitan kembali pada sosok itu. Kulorin Mbah, yo hati-hati gitu. Saya duluan Mbah, ya hati-hati gitu. Udah sampai di rumah ya kembali hari itu nggak berani balik lagi ke sumur itu, dan hanya satu kali mengambil air, satu kali. Setelah itu malamnya kembali bercerita sama orang tuanya, dan orang tuanya itu masih masih setengah percaya setengah enggak, karena usia anak segitu kan masih belum bisa dipercaya katanya ceritanya. Belum valid gitu. Hingga akhirnya suatu malam harinya si Mbak Sarni ini ngigau dan teriak-teriak, gitu, wegah moh kono lungo gitu kan. Orang tuanya bangun pas hampir tengah malam itu, dibangunin. Sarni bangun Sarni, kamu kenapa? Aduh, koyak-koyak. Akhirnya Mbak Sarni pun terbangun dan didudukan, terus suruh duduk, dikasih minum dan ditanya, kamu mimpi apa sih sampai teriak-teriak begitu? Mbak Sarni karena masih setengah tidur setengah itu ya, rasa ngantuk, dia hanya menjawab, enggak mbok, manggilnya si mbok bapak, enggak mbok, aku mimpi diajak sama orang yang aku lihat di sumur sore tadi yang aku ceritain katanya. Diajak kemana? Nggak tahu, aku ditarik-tarik mau diajak, pokoknya mau digendong. Terus ya aku nggak mau, cuman dia maksa aku digendong. Ya udah nggak apa-apa, itu cuman mimpi katanya. Ya udah tidur lagi katanya. Akhirnya malam itu Mbak Sarni tidur lagi dan itu nggak terjadi apa-apa. Dan esoknya Mbak Sarni berjalan seperti biasa, dia ngambil air, ini lagi nggak terjadi apa-apa. Hingga di malam keduanya dia mengalami hal yang sama. Kalau kali ini lebih parah karena Mbak Sarni sampai menangis histeris karena mungkin takut atau apa gitu. Hingga akhirnya si Mbak Sarni ini menangis dan orang tuanya panik, dibangun, udah bangun kan. Nah setelah bangun itu dikasih minum kayak kemarin lagi lah. Akhirnya malam itu Mbak Sarni tidur lagi, udah tenang. Nah keanehan itu terjadi keesokan paginya. Jadi biasa Mbak Sarni kan kalau bangun pagi kan langsung keluar nyapu atau ngapain kan ceria. Nah, ini kok udah jam 6 ini anak nggak bangun katanya. Waktu itu dibangunin sama ibunya. Sarni wes esok tangi katanya. Wes esok. Dan Mbak Sarni itu sendiri hanya seperti nggak merespon atau nggak mendengar suara ibunya itu. Nggak dibangun itu akhirnya Mbak Sarni itu bangun dan melihat orang tuanya itu seperti cuek, seperti nggak kenal itu. Dan selepas itu Mbak Sarni ini tertawa-tawa sendiri gitu kan, tertawa-tawa sendiri dan melakukan gerakan-gerakan yang di luar kebiasaan Mbak Sarni atau di luar kontrol dia. Kadang seperti orang kejang-kejang, kadang seperti orang lagi gemes atau menggenggam tangannya itu gegem terus giginya rapat gitu. Kadang dia gigit tangannya gitu. Nah pagi itu kan si ibunya Mbak Sarni itu kaget, akhirnya memanggil bapaknya, kok Sarni jadi begini. Akhirnya sama bapaknya karena masih kecil, akhirnya digendong kan, dibawa ke teras depan kan, di situ ada balai, didudukin di situ. Tetap Mbak Sarni nggak ngerespon kedua orang tuanya, nggak apa, jadi tatapannya itu kosong dan tatapannya itu kosong dan pokoknya dia nggak bisa, seperti nggak
ingin atau nggak mau berkomunikasi dengan sekitarnya gitu. Dan gerakan fisiknya pun tetap masih kayak di luar kontrol dia. Jadi kadang kayak tremor, kadang kayak gegem gitu, kayak kejang lah, kadang kayak kejang, terus kadang tawa-tawa sendiri kan. Dan waktu itu orang tuanya mengira itu hanya hal biasa yang nanti sembuh dengan sendirinya. Enggak, akhirnya hari itu berjalan sekitar 1 mingguan dan orang tuanya mulai panik juga karena anaknya jadi nggak bisa beraktivitas untuk makan aja. Makannya kalau disuapin itu tangannya tuh nyemplang gitu. Jadi kalau makan disiapin sendiri dia bisa makan, cuman ya berantakan gitu. Jadi bisa dibilang waktu itu cukup kacau lah. Hingga pas berjalan ke 2 minggu akhirnya orang tuanya ini inisiatif membawanya ke orang pintar. Dia mencari referensi dan waktu itu mendapatkan petunjuk ya. Akhirnya dia mendatangi ke orang tersebut dan menceritakan apa yang terjadi di situ. Nah, akhirnya orang pintar tadi setelah diceritakan apa yang terjadi, dia bilang, ya udah Pak, nanti agak malam ya saya ke rumah Bapak, coba nanti saya lihat apa yang terjadi. Ya udah, malam itu sehabis maghrib ada yang ketok-ketok rumah, ketok-ketok, permisi ya masuk. Oh Bapak sampean toh udah datang? Iya. Dari rumah apa dari mana Pak? Enggak, saya tadi iya dari rumah tapi mampir dulu ke sumur sana, ke sumur yang katanya sering buat ngambil air itu, terus langsung ke sini. Akhirnya si bapaknya Mbak Sarni itu pun nyuruh ibunya, Bu bikinin teh Bu biar itu, sambil ngobrol-ngobrol. Terus biasa kata yang tamunya itu, yang orang pintar itu bilang, wah nggak usah repot-repot Bu, udah nggak apa-apa gini aja. Enggak Pak, cuma air doang. Akhirnya ibunya kan bikin teh dulu. Nah akhirnya pembicaraan serius pun dimulai di situ, yaitu bapaknya Mbak Sari yang membuka omongan. Iya Pak, ini gimana Pak, anak saya ini mau seperti apa ya gitu. Kejadian mau diobatinya seperti apa. Gini ya Pak, tadi saya udah ke sumur sana yang katanya Sarni melihat sosok itu yang Bapak nggak percaya. Ya ternyata memang di sana itu udah nggak ada apa-apa. Sosok itu bukanlah sosok penunggu ataupun sosok yang biasa di situ. Jadi sosok yang dilihat oleh Dek Sarni kemarin itu hanya sosok yang lewat mungkin hanya beberapa hari atau 1 bulan numpang lewat aja. Sebenarnya tempatnya bukan di situ. Dan saya sempat berkomunikasi dengan yang ada di situ. Ternyata bahwa di situ dia hanya mampir dan kebetulan melihat Sarni itu sering bolak-balik ke situ dan dia menyukainya. Dan saat ini sosok itu udah nggak di situ dan udah pergi jauh. Dan mohon maaf saya ngomong pahitnya aja, Dek Sarni ini jiwanya udah dibawa sama makhluk itu Pak. Jadi sosok itu kan menyukai Sarni ini. Jadi udah beberapa minggu yang lalu sejak perubahan pada diri Mbak Sarni itu, jiwa Mbak Sarni ini dibawa oleh sosok itu dan entah kemana. Dan terus gimana Pak? Ada solusi atau enggak? Begini Pak, kalau ini sifatnya udah terlalu tinggi dan terlalu berat bagi saya itu nggak sanggup. Jadi saya bercerita begini tuh, saya per-peran atau jujur aja bahwa
ini kelasnya terlalu tinggi dan saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Jadi bapak saya sarankan untuk mencari pengobatan atau mencarikan obat untuk Dek Sarni ini ke tempat lain, ke tingkatannya yang lebih tinggi dari saya, pasti banyak katanya. Terus bapaknya, aduh gimana ya Pak, kalau di sini tuh sepertinya nggak ada, kalau bapak ada referensi nggak? Saya ada tapi jauh katanya. Ada tapi jauh Pak gitu, dan kesananya tuh nggak cukup setengah hari gitu di daerah ini dijelaskannya. Terus akhirnya si bapaknya Sarni itu menyanggupi, oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa Pak, nanti karena saya juga bukan orang berada, saya ngumpulin uang dulu, nyari uang dulu, nanti beberapa minggu atau hari lagi saya berangkat ke sana, tapi tolong dianterin ya, karena saya kan nggak tahu tempatnya, nanti berangkat sama saya, nanti saya ngongkosin. Oh iya nggak apa-apa Pak, bapak siapnya kapan, ntar ngomong aja, ntar saya anterin Pak. Ke sana nggak usah bawa apa-apa, yang penting kita nyampe di sana, nanti semoga di sana ini ada ketemu obatnya di sana lah. Ya akhirnya karena memang kondisi ekonomi yang kurang baik saat itu, si bapaknya Mbak Sarni ini mengumpulkan uang atau mencari uang dengan menjual hasil tani dan sambil mencari pinjaman tetangga itu, membutuhkan waktu sekitar 3 mingguan. 3 mingguan setelah mendapat uang tersebut, dia menghubungi orang itu untuk mengantarkan ke tempat tujuannya. Dan orang pintar dengan tingkatan yang lebih tinggi itu, dan ternyata waktu itu saat keberangkatan orang tua Mbak Sarni itu kan itu berangkat pagi hari ya, dan siang harinya itu Mbak Sarni di rumah ini kejang-kejang dan pokoknya berteriak histeris, kejang-kejang, dan itu menjadi akhir hidupnya, karena Mbak Sarni itu ternyata akhirnya meninggal pada hari itu. Dan waktu bapaknya sampai di sana kan sekitar tengah hari, jadi meninggalnya itu sekitar jam 10-an siang, dan kedua orang tua Mbak Sarni itu bapaknya Mbak Sarni itu sampai sana sekitar jam 12, dan bertemulah dengan orang tersebut yang ternyata merupakan sahabat dari orang pintar yang dibawa itu, jadi yang direferensikan itu. Dan sampai sana mereka menjelaskan maksud dan tujuannya, dan ternyata dari orang pintar ini udah memberikan gini, Pak maaf ya, sampai di sini tuh usaha untuk mencari kesembuhan untuk anak sampean, tapi maaf ini udah terlanjur terjadi dan terlambat, sebaiknya Bapak sekarang segera pulang. Bapak segera pulang saja katanya. Si Sarni lebih membutuhkan Bapak di rumah. Loh Pak, saya kan kesini mau minta kesembuhan atau minta jalan untuk kesembuhan anak saya, minta bantuannya itu. Enggak Bapak, nanti di rumah aja deh, Bapak pulang dulu aja, ini Sarni saya sangat membutuhkan Bapak. Dan akhirnya Bapak Sarni dan orang pintar yang menemaninya ini pun akhirnya ikut pulang ke rumah, dan alangkah kagetnya pas sore hari menjelang maghrib sampai di rumah itu, rumahnya udah penuh sama warga kampung, udah banyak orang-orang di situ loh. Ini ada apa karena warga di luar kan belum pada memberitahukan apa-apa, akhirnya masuk ke rumah dan melihat Sarni itu udah ditidurin membujur ke arah utara dengan diituin jarit ya, dan di atasnya itu ada lampu dimar itu, lampu minyak tanah itu. Dan ternyata Mbak Sarni hari itu meninggal, dan bapaknya
hanya bisa menangis. Dia menyesal karena apa, dia terlambat dalam merespon keluhan anaknya itu hingga berakibat fatal, karena tadi dia nggak menyangka akan berakhir seperti itu. Ya, itulah tadi cerita tentang Mbak Sarni yang yang mengalami kejadian yang di luar nalar dan merusak masa depannya bahkan secara permanen ya, karena dia harus meninggal pada usia remaja tersebut. Dan cerita kali ini semoga memberikan kita bisa ambil hikmahnya ya, yang baik, dan kita buang yang buruknya, dan semoga tentunya menghibur setelah menghibur sobat semua, yang memberi hiburan tersendiri lah terutama bagi pecinta cerita mistis ataupun horor, cerita lama ya. Saya ucapkan terima kasih pada sobat semua, sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah sudi menonton channel ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, ceritanya sampai di sini dulu. Sampai ketemu ada cerita mistis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.